Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Chandra, guru fisika SMA Negeri 1 Sarawangi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Medan. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Sarawangi. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Sehat. Semangat ya kita untuk pelajaran kegiatan hari ini. Masih. Baik. Semoga kegiatan kita pada hari ini tetap diikuti dengan baik dan tetap semangat. Jadi mari kita ya. Ketua kelasnya tolong kondisikan dulu, siapkan dan pimpin doanya. Di tempat duduk, siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, saya cek dulu Bapak cek dulu kehadiran siswa ini. Kelas ini ada yang tidak hadir pada hari ini. Ada Pak, satu orang Pak. Murni lagi sakit. Oke, sakit. Sakit. Sudah berapa hari? Baru sehari. Baru hari ini ya. Oke, baik. Kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan teman kita Murni bisa cepat kembali pulih, jadi bisa bergabung lagi dengan kita untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa ya. Yang lain sehat semua. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, mudah-mudahan ya selalu diberikan kekuatan sampai terakhir nanti kita belajar. Baik, hari ini kita akan membahas tentang teori kinetika. Materi kita hari ini adalah tentang teori kinetika. Sudah pernah dengar teori tentang gas? Pernah ya? Gas ya, teori kinetika. Nanti ada beberapa info. Baik, pertama Bapak akan tayangkan dulu video pembelajaran. Videonya silakan nanti kamu tonton, coba disimak. Oke, video singkat cukup atau mau diulang? Nampak ya? Itu apa? Kegiatan apa? Ban motor. Oke. Baik. Ngapain abang motor? Angin itu gas ya? Oke. Apa yang kamu rasakan ketika kamu memompa? Kamu pernah ngalamin? Oh, atau itu sepeda motor ya? Iya. Mungkin sepeda juga, seperti biasa pernah memompa? Pernah. Kamu rasakan ketika kamu memompa? Ada yang tahu? Coba 1, 2, mulai. Boleh Pak Zaki, silakan. Apa yang kamu rasakan? Semakin lama kita mengumpat semakin berat. Oh, semakin berat. Oke, baik. Yang lain sama? Ada yang merasakan yang lain sama? Semakin susah? Semakin keras gitu ya, semakin susah. Oke, ada tahu kenapa? Nah, oke, itu nanti kita cari tahu kenapa ya. Baik, ada lagi mungkin yang mau nambahkan? Tidak. Mau usah kayaknya ragu-ragu, jangan ragu. Kalau memang ada, sampaikan. Jangan diupendam-pendam. Apa? Kami mau nambah kenapa dia makin berat. Oh, kenapa boleh? Nah, Karena angin di dalam bannya itu makin penuh, jadi makin susah gitu nekan. makin penuh, makin susah. Oke, berarti anginnya tambah banyak, tambah susah. Oke, ada lagi? Pas. Oke, boleh pas. Bapak akan demonstrasikan dulu. Ini. Seperti ini.
Ini ya. Ketika kita tekan, biasa nih. Ya. Tapi nanti gini, coba. Ini kita tutup. Bisa. Ini apa? Keras. Saya bagikan ya. Ya. Saya bagikan dulu. Boleh dicoba sih. Boleh dicoba. Ditutup. Apa yang sisa? Oke, tekan. Gini, terus lepas. Coba perhatikan. Balik lagi. Ya. Oke, sekarang coba dari posisi seperti ini. Tarik. Tarik. Dari Tarik, lepas. balik lagi. Seperti itu ya. Nah, itu kenapa? Kenapa kok ketika kita tekan mungkin di awalnya tadi udah, tapi pas udah semakin ke dalam semakin susah. Sama kayak kita kan. Jangan sampai kejadian apa. Nah, untuk itu kalau kata saya kan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai adalah, nah ini dia. Baik, perhatikan. Setelah melakukan sesi tanya jawab, peserta didik mampu memahami teori kinetik gas dan karakteristik gas dalam ruang tertutup dengan baik. Selanjutnya, setelah melakukan sesi tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan hukum dasar gas ideal dan kesamaan hukum gas ideal dengan baik. Setelah melakukan sesi tanya jawab, peserta didik mampu menerapkan konsep hukum dasar gas ideal dalam permasalahan sehari-hari dengan baik. Dan juga selanjutnya setelah melakukan pengamatan video PET, nah kita akan melakukan simulasi. Kita akan melakukan simulasi praktikumnya pakai aplikasi PET. Tahu ya, PET ya, kemarin sudah saya bagikan linknya di grup WA. Oke, di grup WA sudah dibagikan link PET. Nah, peserta didik mampu melakukan percobaan pengaruh tekanan dan volume. Bagaimana pengaruh tekanan dan volume? Kan tadi sudah disampaikan oleh Moza. Oh, dia anginnya sudah mulai penuh. Berarti kan itu naruhnya kan kosong, mulai dari kosong, berisi, penuh, itu kan naruhnya volume. Berarti kan volumenya itu kan bertambah ya. Nah, bagaimana pengaruh volume itu terhadap tekanan? Gitu. Setelah melakukan percobaan, nanti kalian akan menganalisis hasil percobaan pengaruh tekanan dan volume pada suhu konstan dengan baik. Selanjutnya nanti setelah melakukan analisis dari hasil percobaan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan pengaruh tekanan dan volume pada suhu konstan dengan baik. Tapi nanti setelah kita melakukan percobaan, kalian bisa mempresentasikan bagaimana hasil diskusi kelompoknya nanti ya. Oke? Iya. Selanjutnya, baik. Nah, untuk itu kita akan melakukan diskusi kelompok. Sebelumnya saya pastikan dulu di pertemuan sebelumnya dan juga di WA group sudah saya sampaikan kalau hari ini kondisikan langsung ke dalam posisi grup masing-masing kelompok masing-masing. Kelompoknya sudah saya bagikan di grup WA. Sudah dikondisi kelompok masing-masing sudah belum? Sudah. Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? 4? 5? Berarti murni yang di kelompok 4 ya. Murni dari tinggal 4 nggak apa-apa ya. Kalau tidak tinggal 4 tetap semangat ya hari ini. Baik. Sebelumnya kalau memang sudah, saya akan bagikan LKPD kita hari ini sebagai penuntun kegiatan kita. Kita hari ini LKPD. Siap? Nah, setelah melakukan pengamatan video PET simulasi, peserta didik mampu melakukan percobaan pengaruh tekanan dan volume pada suhu konstan menggunakan simulasi PET dengan baik. Terusnya setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menganalisis hasil percobaan pengaruh tekanan dan volume pada suhu konstan dengan baik. Selanjutnya setelah melakukan analisis hasil percobaan,
Peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan pengaruh tekanan dan volume pada suhu konstan dengan baik. Jadi kita hari ini akan melakukan simulasi aplikasi PET tentang hukum Boyle. Sudah dibaca hukum Boyle, materi ini sudah Bapak bagikan kan di ada ya di WA kemarin sudah dibagikan materi tentang hukum Boyle. Nah itu yang akan kamu coba perhatikan nanti di selanjutnya ada di bawahnya. Nah ini yang sudah kita coba tadi. Nanti kamu mengamati ada atas tuliskan kemungkinan apa permasalahannya. Oke. Nah ini. Baik. Bapak akan coba untuk setnya dulu biar coba sedikit kita silakan dulu tentang petnya. Sudah coba dibuka dulu masing-masing kelompok. Yang pakai handphone boleh. Di kita yang kita gunakan sekarang di gas properties ya. Sudah di gas properties semua? Sudah Pak. Oke. Yuk, ambil partikelnya. Ya. Ideal. Ya. Dimasukin partikelnya. Nah, nanti kan ada dua jenis partikel yang akan kita simulasikan. Yang pertama itu heavy dan light. Dan di tabel LKPD kita ada dua juga ya. Ada dua jenis partikel. Baik, yang pertama nanti gunakan coba perhatikan di LKPD-nya. Yang pertama apa? Yang heavy dulu ya. Apa yang akan kita lakukan? Posisikan dulu, isi dulu partikelnya. Isi dulu partikelnya sebanyak berapa itu? 200. Oke. Setel sampai 200. Kondisikan temperaturnya konstan. Oke. Sudah dikondisikan temperatur konstan, nanti kamu amati. Apa? Nah, atur nanti yang akan kita atur adalah ini bagian white. Oke? Jelas ya? Yang pertama kan di tabel data kita 10 dulu ya kondisinya. Oke, di 10. Nah, nanti catat berapa freezernya. Oke, catat di tabel data berapa freezernya. Nah, untuk ukuran volume, si volume di situ kan ini kan coba kamu perhatikan 10. Berarti kan sisi ke sini juga ini kayaknya sama besar ya? Sama berarti 10 juga. Nah, di dalam juga kita sampai 10 juga. Jadi nanti atau kamu misalkan dengan variabel X juga boleh. Kita samain aja. Semuanya kita pakai 10. Nah, yang akan kita variasikan di sini adalah lebarnya, panjangnya. Nah, nanti kan ini si 10 ini kan di tabel data kan 11. Kan geser ke 11 sampai dia 11. Oke, lebarnya tetap, begitu juga tingginya tetap. Cuman wadahnya kita lebarin, panjangnya kita panjangin. Catat berapa freezernya, terus nanti ke 12 dan seterusnya. Seperti itu ya, paham ya? Oke, saya rasa nggak ada masalah. Catat berapa. Tinggal jadi nanti kamu amati berapa freezernya di situ. Oke, dengan memvariasikan volumenya. Memvariasikan volumenya itu dengan cara kita menggeser panjangnya itu kita rubah. Tingginya nggak usah kita rubah sama lebarnya, jadi volumenya akan berubah kan. Kalau panjangnya berubah, salah satu sisi panjang berubah, pasti volumenya juga akan berubah ya, volume wadahnya. Oke, tapi jumlah partikelnya tetap sama. Nah, terus nanti juga kamu amati bagaimana gerak partikel di dalam. Percobaan yang kedua dengan masih dengan apa yang sama, tetapi nanti kita mengecilkan dari 10 ke kecil. 10, 9, 8, 7, dan seterusnya. Perhatikan bagaimana tekanan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita ganti partikel. Tadi partikelnya di terus kita nolkan dulu, kosongin dulu. Nah, ganti sama light. Kita bedanya kan heavy sama light? Apa? Partikel yang berat. Partikel yang berat. Oke, sip.
kondisikan dia 200. Nanti amati lagi bagaimana pergerakannya. Catat, kondisikan lagi dulu temperatur. Kita kan mau lihat dia di dalam temperatur yang konstan tetap. Di temperatur suhu yang tetap, bagaimana pengaruh tekanannya? Bagaimana pengaruh tekanan? Pengaruh volume, hubungan tekanan sama volume, bagaimana pengaruh volumenya terhadap tekanannya di temperatur yang tetap atau konstan. Nah, ini kan seperti itu ya. Nanti kamu akan lihat hubungannya apakah berbanding lurus atau sebanding atau berbanding terbalik. Semakin besar volume tekanan semakin apa? Besar atau semakin kecil, gitu ya. Paham ya? Nah, di partikel lain ini sama apa yang akan dilakukan? Sama dengan kita memvariasikan volume wadah. Volume wadahnya kita variasikan, kita lihat tekanannya seperti apa. Oke, paham? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Oke, kalau tidak ada, mungkin sudah bisa mulai bekerja di kelompok masing-masing. Silakan nanti membagi kegiatannya dengan baik, berdiskusi dengan baik, karena penilaian ya Bapak sampaikan lagi, Bapak ulang lagi untuk penilaian kita kan ada penilaian kinerja ya, bagaimana kerja bersama kelompok, keaktifan setiap kelompok, dan juga ada nanti penilaian pribadi ya, yang aktif dan yang tidak aktif, mungkin ada yang sedang gitu ya. Dan kita tetap akan nanti selama proses belajar mengajar akan tetap Bapak nilai penilaian masing-masingnya individu ya. Baik, kalau tidak ada silakan boleh mulai. Kita sekarang silakan, nanti kita sudah selesai sekitar kalau 45 menit bisa ya. Bisa Pak. Kalau mulai dikit nanti coba dulu. Kita coba dulu ya. Silakan. Ya boleh. Yang normalnya nanti dia di berapa? Ya lebih banyak di dari hasilnya ya. Bapak, gimana? Ini kan juga. Ya, maksudnya nanti kalau lihat persentasenya memang lebih banyak di bagian di mana? Berarti itu kan di rata-rata. Kurang Yang ini nih. Oh, dapat. itu kalau bisa nanti masing-masing dicoba, jangan satu aja yang mencoba. Nah, semuanya ada tuh aplikasinya, boleh sekarang dibuka nanti. Nanti mana tahu pengamatan yang satu dengan apa, yang satu jadi disamain, nanti kamu bisa menyamakan persepsi hasil pengamatan si A sama si B. Boleh nanti dalam satu kelompok itu ya mungkin dua atau tiga itu masing-masing buka, masing-masing lakukan. Jadi nanti saling berbagi berapa dapatnya, sama nggak hasil pengamatan. Jangan mengandalkan satu aja ya. Jangan mengandalkan hanya satu aja aplikasi yang dibuka. Coba masing-masing itu melakukan. Masing-masing itu melakukan dan diskusikan kejadian kelompoknya. Ya. Jangan satu orang aja yang melakukan kegiatan kan? Nggak mungkin satu orang aja nanti satu orang yang tahu, satu orang yang mengamati berarti. Nah, ya, boleh. Ini kan ya diposisikan temperatur konstan kan, kalau konstan temperatur konstan. Sorry temperatur ya. Nah ini berapa nilainya ditunjukkan? Ya dapat 3 cari, nanti kamu dia kan nggak stabil ya, gerak-gerak. Oh saya kira-kira yang paling banyak dilewatinya dia mungkin berapa? Itu 3, berapa? Oke? Nggak masalah nanti nilainya berapa. Karena yang paling penting di sini adalah kamu akan melihat nanti tekanannya itu naik atau turun. Itu poin paling pentingnya. Coba bisa ada 4 ya, 2 partikel setiap masing-masing. Oke, baik, udah siap, udah bisa ya, sudah bisa.
Saya masing-masing kelompok 1 sudah siap? Udah, kelompok 2, 3, Siap. 4, 5, Siap. Yuk, peregangan dulu. Kayaknya ini agak dulu capek nih, enggak apa. Boleh berdiri dulu semuanya. Nah, yuk. Semuanya hadap kiri. Hadap kiri. Hadap kiri, gerak. Kiri. Nengok kirinya masing-masing. Boleh. Nah, oke, coba. Berarti di sini dong. Nah, ke depan. Geser ke depan. Ya, boleh pegang kawan-kawannya. Nah, ya. Tapi yang cowok sama-sama cowok aja. Diurut-urut dulu kita capek. Oh. Aduh. Nah, Ciko. Boleh. Sini tadi ya. Beraktivitas biar boleh cukup. Udah balik kanan, Kak. Nah, ya. Berjibaku dengan pet, mengamati, terus menganalisis juga apa yang terjadi di situ. Nah, sekarang kita akan lihat, sedangkan kita nanti salah satu perwakilan dari kelompok aja yang mempresentasikan, nanti kelompok lain kita samakan. Mungkin nanti kalau misalnya kelompok lain nanti ada yang berbeda, boleh nanti disampaikan ketika, karena yang kita lakukan kan semuanya sama. Jadi nanti satu aja mewakili untuk presentasi, yang lain mengamati, nanti boleh bertanya atau menambahkan. Ada yang presentasi nanti ada yang berbeda, ada yang kurang, atau mungkin kamu melakukan ada hal yang lain seperti itu ya. Baik. Kira-kira yang presentasi ini kelompok siapa? Boleh. Kelompok lain nggak bikin? Kelompok 5. Karena dia duluan kelompok 3. Tapi semua kelompok siap presentasi? Siap. Kelompok 3 tadi duluan, nggak apa-apa ya, kelompok 3 boleh ya? Boleh ya? Yang lain tanggapi aja ya. Baik, silakan kelompok 3 maju ke depan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami di kelompok 3 yang menyampaikan hasil diskusi kami tentang percobaan hukum Boyle yang beranggota saya Adri sebagai moderator, Putri sebagai pemateri, Lili sebagai notulen, Farel sebagai pencoba, dan siapa sebagai pembuat grafik. Pada Putri, kami silakan. Mencoba apa nih? Mencoba simulasi. Melakukan simulasi. Tapi semuanya melakukan nggak? Melakukan. Terus? Tapi lebih dari ke Farel. Oh gitu, boleh. Jangan sampai satu aja yang melakukan. Tidak. Semuanya harus mengalami, artinya yang menjalankan, mengkondisikan paralel ya, mengamati sama-sama, gitu maksudnya. Yang lain juga sama gitu ya? Sama, Pak. Ya, jangan hanya satu aja. Tapi tadi ya. Oke, silakan. Baiklah, saya Putri Adanisa sebagai pemateri akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Nah, di sini ada percobaan pertama, yaitu partikel di heavy, yang dimana percobaan pertama itu kami lakukan dengan volume 10 nanometer, dan dari 10 nanometer, 11 nanometer, 12 nanometer, dan 13 nanometer, 14 nanometer. Sebentar, untuk 10 nanometer itu apanya? Percobaan pertamanya itu. Iya. Jarak. Belum volume ya? Iya, jaraknya. Iya. Nah, variasi dari panjangnya ya. Iya. Dan kami dapatkan tekanannya atau pressure-nya di sana 23,4 atm. Nah, hasil kali selama ini kami dapatkan 23.400, 23.430, 23.400, yang keempat 23.400, yang kelima 23.400, dan yang keenam 23.450. Nah, di percobaan kedua itu kami mengecilkan jaraknya. Mengecilkan jaraknya itu dari 10 nanometer, 9 nanometer, 8 nanometer, 7 nanometer, 6 nanometer hingga 5 nanometer.
Nah, dari sana kami dapatkan tekanannya. Yang pertama itu 23,4 atm, yang kedua 26 atm, yang ketiga 29,25 atm, yang keempat 33,43 atm, yang kelima 39 atm, dan yang keenam 46,81 atm. Nah, hasil kalinya begitu, 5,88 atm, hasil kalinya 23.300. Selanjutnya, di diskusi percobaan yang pertama, bagaimana pengaruh tekanan gas saat volume wadah diperbesar. Nah, dapat kami dapatkan di sini, semakin besar volume wadah, tekanan yang kami dapatkan semakin kecil. Dari hasil percobaan kami didapatkan bahwa tadi bisa dilihat bahwa volumenya 1000 nanometer, tekanannya menjadi 23,4 atm. Nah, jika kami perbesar lagi 1100 nanometer dan tekanannya akan mengecil 21,3 atm. Nah, bisa kami simpulkan jika kami naikkan volumenya, tekanannya akan turun. Dan yang kedua itu bagaimana pengaruh tekanan gas saat volume wadah diperkecil. Sebaliknya, jika volume diperkecil, tekanannya semakin besar. Dari hasil percobaan kami dapatkan juga bahwa jika kami kecilkan dari 1000 ke 900, itu didapatkan tekanannya dari 23,3 berubah menjadi 25,88. Nah, yang ketiga, apakah terdapat pengaruh jenis partikel heavy atau light yang digunakan terhadap percobaan yang kalian lakukan? Nah, di sini kami dapatkan bahwa tekanannya tetap sama, tetapi yang berbeda itu di partikelnya. Pergerakan yang di heavy itu semakin pelan, dan di light pergerakan juga semakin pelan, tapi lebih pelan di partikel yang heavy. Nah, yang keempat, bagaimana perilaku atau gerak partikel gas saat volume wadah diperbesar? Maka partikel semakin lambat pergerakannya. Yang kedua, bagaimana perilaku atau gerak partikel gas saat volume wadah diperkecil? Maka partikel semakin cepat pergerakannya. Yang keenam, bagaimana hasil kali tekanan dan volume gas berdasarkan percobaan yang kalian lakukan? Jelaskan. Hasil kali dari percobaan kami itu konstan atau tetap, di mana hasil dari percobaan 1 dan 3 itu sama, hasil kalinya itu sama. Nah, yang ke-8, berikan kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Kami sudah melakukan simulasi. Di sini kami sudah melakukan simulasi PET dan dapat disimpulkan dengan temperatur yang konstan, semakin besar volume wadah, maka tekanannya akan turun. Begitupun sebaliknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai materi. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh pemateri kami, sesi tanya jawab kami buka. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2 boleh sekarang. Jadi dari Silakan berdiri, namanya siapa? perkenalkan, nama saya Nadia Hendrisa, perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini tadi kan di partikel itu kalian berbeda dengan kami. Kami dapat 23.400, sedangkan kalian tadi itu berapa? 23.400 partikel lain untuk yang ini berapa? Yang 10 nanometer. 300. Jadi kami berbeda. White 10 ya? Yang Lain. Nah. Ya, white 10. Yang partikel apa? partikel lain. Partikel lain ya. Kalian dapat berapa? 23.400. 23.400 kamu dapat? 23.300. 23.300. Datanya dapatnya 23.000. Yang kamu dapat? 23.300. 23.300, kamu 23.000. Ada yang 23.400. Sama dengan 400. 300. Oh, 300, 400, 23. Kelompok 1? 23.400. 23.400. Oke. Kalian akan mendapatkan jawaban nomor 1 dulu. Oke, dari data ada perbedaan, nanti kita bahas. Kenapa berbeda? Nanti saya akan bahas. Sekarang di bagian jawaban pertanyaan diskusi percobaan. Tanya nomor 1 ada yang berbeda. Tadi pemateri menyampaikan bahwa ketika wadah diperbesar, maka tekanannya semakin kecil. Semuanya sama dan berbeda? Sama. Jawaban nomor 2 ada yang berbeda. Ketika wadah diperkecil, tekanan semakin Besar. Sama? Sama. Linear atau gimana? Iya. Linear. Bukan T dengan ya seperti versus T. Semakin besar, kita tahu bahwa semakin besar volumenya kan semakin kecil tekanan, tapi sepertinya oke. Grafiknya semuanya dapat linear sama? Boleh ditampilkan grafik sama? Oke. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita dihapus untuk kelompok 1 dan 3 semua ya. Yang sudah kita diskusi pada hari ini. Jadi sudah kita dapatkan
ada perbedaan sedikit data, ada yang dapat gini. Nah itu kan ini kembali kepada pengamatan dan pengaturan dari misalnya yang kita geser, yang kita variasikan apa di sini, besaran panjangnya ya. Sehingga kita besar volume, mempengaruhi besar volume. Nah di sini kan tadi kan ada yang mengalami katanya itu di bagian besarnya itu dia nggak berhenti, tapi bergeraknya seputar-putar di situ, gitu ya. Nah hasil itu pengaruh dari pengamatan di situ aja sebenarnya kenapa berbeda. Tapi kesimpulannya tetap sama-sama. Kesimpulannya tetap karena ketika wajah kita perbesar. Nah, terus ketika wajah kita perbesar maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya baik, terus saya rasa tidak ada masalah. Dan P kali P-nya gimana? P kali P-nya konstan. Jadi P sesuai dengan hukum Boyle, P-nya konstan. Gini, ya. Ingat, ini di dalam ruang tertutup dan temperaturnya dijaga. Temperaturnya dirubah nggak tadi? Konstan. Ya, ini berlaku untuk ketika temperaturnya konstan. Perhatikan tadi adalah kenaikan dari tekanannya atau mungkin mengalami penurunan. Jadi kalau dari sini kita dapatkan P kali P konstan. Inilah dia dari kesimpulan dari untuk Boyle. Jadi kita akan dapatkan kalau P kali P konstan, ya ada 1 P1 akan sama nanti berarti juga dengan P2 P2. Ini pada saat P tetap. Suhunya kan nggak terlalu berubah. Ya, suhunya nggak terlalu berubah. Jadi P1 sama dengan P2. Jadi ingat ya, PP konstan. Oke, sekarang coba sekarang kalau perhatikan di bagian materi yang Bapak kasihkan, ada di materi ada tes pakaian, silakan coba. Oke, di sini kan ada begitu. Terdapat sebuah suntik. Nah, tanpa jarum yang memiliki volume 60 ml dan jarum suntik ditutup ujungnya jika volume awalnya 50 ml dan suntikan didorong dengan tekanan 30 atm hingga volumenya 30 ml. Oh, tadi kan ada volume awalnya ya. Keadaan awalnya di situ ada dikondisikan adalah 50 ml. Oke, terus didorong tekanannya 30 atm. Itu berarti kan volume awal sama tekanan awal. Ya. Nah, hingga volumenya menjadi 30, berkurang ya, itu volume 2. Volume 2-nya menjadi 30. Nah, berapa tekanan akhirnya? Berarti kan kita akan menghitung berapa tekanan keduanya. Seperti itu. Paham ya? Jadi awalnya tadi berapa? Volume awalnya di situ berada di 50 ml. Terus tekanannya kita kasih tadi 30 atm. Oke. Volume 2-nya kita kasih 30. kita turunkan, kita tekan sampai ke ya benar 30 ml. Berapa P2-nya? Ya. Nah, dari persamaan ini bisa kita tentukan kami melakukan, silakan ini saya kirim link untuk di Google formulirnya, Google Formnya. Silakan coba mau buka, ada cuma 3 soal di situ. 5 menit, kira-kira bisa 10 menit. 5 menit ya. Cukup. Karena nggak terlalu susah untuk menjawab. Silakan. Masuk kalau sudah. Oke. Sudah tetap. Oke, ini ada beberapa orang yang ngirim. Ya, ini masih ada nih, masih ada 2. Kita jumlahnya 25, ini masih ada yang belum. Yuk, silakan kirim. Oke, sip. Abdal belum nih. Belum ada namanya. Oke, sudah ada? Siapa lagi yang belum? Oke, sip. Baik, terima kasih. Nah, nanti saya kirim nanti berapa hasilnya ya. Kamu belum bisa lihat ya, nanti saya kirim apa nilainya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita ke ujung, kita silakan untuk siapa hari ini yang menyampaikan kesimpulan materi kita. Boleh satu mewakili tadi ya, boleh sekarang. Tadi udah kelompok 3, sekarang dari kelompok 5. Namanya Tiara. Silakan Tiara. Sehingga kesimpulan hari ini adalah yaitu ketika dalam suhu dekat maka ketika volume diperbesar tekanannya akan kecil, berarti
sebaliknya, apabila volume riber kecil maka tekanannya akan besar. Ini buktikan dalam hukum Boyle bahwa suhu tetap untuk massa yang sama, tekanan absolut dan volume berbanding terbalik. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Tiara, Leapus semua untuk hari ini kalian telah membuktikan tentang percobaan Boyle. Kalian sudah tahu bagaimana pengaruh tekanan, pengaruh volume tadi dan suhu konstan seperti itu ya. Nah sudah menyimpulkan materinya juga tadi. Terima kasih. Nah mudah-mudahan jika ada kekurangan nanti bisa didiskusikan lagi lanjut, mungkin boleh di jam pelajaran nanti jika ada yang masih belum paham atau belum ada yang masih ingin mengganjal, boleh nanti di luar pelajaran ditanyakan, dihubungi saya langsung ya. Baik, dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih nanti akan membahas tentang masih di teori kinetik gas. Nanti materinya tetap saya akan kirimkan di grup kita untuk persiapan kamu baca-baca biar nanti minggu depan sudah sedikit mengetahui tentang apa yang akan kita lakukan selama materi minggu selanjutnya ya. Baik, untuk materi pertemuan kita pada hari ini tadi kita awali dengan doa. Boleh silakan ketua kelasnya ditutup dengan doa lagi. Jadi tempat duduk siap gerak. Berdiri pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.